semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube Natali, salam kenal ya. Di video kali ini aku mau bahas tentang asam lambung. Dan teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang kebiasaan baik yang membantu meredakan asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh. Tapi sebelumnya teman-teman boleh like dulu video ini, boleh juga untuk subscribe ya, dan share ke teman-temannya supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Penyakit asam lambung atau GERD itu bisa jadi dibilang penyakit yang umum ya, yang banyak dialami oleh banyak orang. Bukan hanya dewasa, orang tua, lansia, tapi zaman sekarang banyak banget yang masih remaja tapi juga mengalami yang namanya sakit asam lambung. Nah, penyebabnya itu banyak ya. Salah satunya adalah kebiasaan yang buruk, yaitu dengan begadang atau suka makan makanan yang instan, yang fast food, kemudian suka minum kopi yang berlebihan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan asam lambung itu naik ya, atau GERD. Sebelum kena GERD atau asam lambung, itu biasanya orang itu kena MAH dulu ya. Jadi dulu aku juga punya MAH, dimana gejalanya itu misalnya habis makan mie instan, perutku rasanya nggak enak, kayak ketusuk gitu. Terus misalnya telat makan, itu perutnya juga sakit. Itu adalah gejala-gejala awal ya. Nah, dari gejala itu yang kita abaikan ya, dari MAH yang kita abaikan, lama-kelamaan itu bisa memperparah ya, jadi parah hingga akhirnya bisa kena yang namanya asam lambung. Untuk sensasi asam lambung atau GERD itu sendiri biasanya beda-beda ya tiap orang ya. Tapi pada umumnya yang dialami oleh sebagian besar orang adalah nyeri di ulu hati ya. Dulu aku juga mengalami nyeri ulu hati itu sekitar 6 bulan lebih, lama banget ya. Selain itu juga rasanya itu di dada tuh kayak nyeri gitu ya, sampai kita bingung dikira sakit jantung. Terus naik lagi ya di daerah tenggorokan, itu rasanya kayak ganjel. Terus rasanya di lidah itu kayak pahit, asam. Itu adalah gejala umum ya, pada umumnya yang dialami oleh orang yang kena asam lambung. Untuk mengatasi gejala asam lambung bisa dengan mengubah gaya hidup, termasuk makanan yang kita konsumsi. Karena makanan menjadi pemicu GERD atau asam lambung. Lalu, apa saja sih kebiasaan baik yang membantu meminimalkan gejala asam lambung? Yang pertama adalah makan dalam porsi kecil. Teman-teman, perut yang kekenyangan itu bisa menyebabkan katup antara perut dan kerongkongan itu menjadi rileks, sehingga mendorong asam lambung kembali ke kerongkongan. Karena itu teman-teman, sebaiknya makan sedikit tapi sering ya, daripada makan yang langsung banyak. Karena makan terlalu banyak itu bisa menyebabkan kekenyangan hingga akhirnya asam lambung bisa naik lagi ke kerongkongan. Nah, untuk jadwal makanku sendiri selama sakit asam lambung itu setiap jam setengah 7 pagi, setengah 10, setengah 1 siang, setengah 4 sore, dan setengah 7 malam. Jadi 5 kali sehari. Itu akan membuat perut menjadi lebih nyaman. Kemudian teman-teman hindari juga makan sebelum tidur ya. Jadi dulu itu aku kena GERD, itu salah satunya karena aku sering makan sebelum tidur. Jadi kalau nggak makan itu rasanya kayak nggak bisa tidur malam gitu. Nah, ternyata itu bisa memicu yang namanya GERD atau asam lambung. Yang kedua adalah perhatikan posisi kepala saat kita tidur. Teman-teman, waktu kita tidur sebaiknya kita tidur dengan menggunakan 2 bantal ya. Jadi selama aku kena asam lambung itu aku lebih nyaman, lebih enak kalau tidurnya dengan 2 bantal. Karena posisi kepala itu lebih tinggi daripada perut kita. Ini sangat membantu banget untuk mengurangi asam lambung bisa naik lagi ke kerongkongan. Jadi teman-teman bisa coba juga ya. Yang ketiga, kurangi atau hindari makanan tertentu.
Jadi ada beberapa makanan dan minuman itu yang sebaiknya tidak kita konsumsi ketika lagi asam lambung. Yang paling pantang adalah kopi. Ya, jadi teman-teman sebaiknya kalau mau sembuh dari asam lambung itu jangan ngopi dulu ya. Terus yang bisa dikurangi adalah seperti teh, coklat, karena itu juga bisa memicu yang namanya asam lambung naik kembali. Namun ketika kondisi teman-teman sudah membaik, teh atau coklat itu bisa dikonsumsi lagi. Tapi kalau pengen minum gimana dong mbak gitu ya. Jadi ada beberapa yang kangen ngeteh gitu. Nggak apa-apa teman-teman boleh, yang penting tidak terlalu banyak ya. Jadi batasi untuk konsumsinya. Namun yang perlu benar-benar dipantang adalah jangan minum kopi dulu kalau masih sakit asam lambung. Beberapa jenis makanan yang sebaiknya kita hindari dulu selagi sakit asam lambung adalah makanan yang pedas ya. Jadi teman-teman jangan makan cabai dulu gitu. Nanti kalau sudah mulai membaik itu silahkan gitu ya, sedikit-sedikit bisa dilatih. Kemudian kurangi konsumsi gorengan. Jangan makan gorengan terlalu banyak ya. Gorengan itu boleh, tidak apa-apa, tapi yang penting tidak terlalu banyak ya, karena lemak dalam gorengan itu sendiri itu bisa memicu asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Kemudian daging yang berlemak, santan, lalu makanan yang terlalu banyak micin itu sebaiknya juga dikurangi ya. Dan akan lebih bagus sih sebaiknya nggak usah dikonsumsi dulu untuk micin-micinan ini gitu ya, karena itu bisa memperburuk ya, bisa memperparah kondisi asam lambung. Kemudian makanan yang asam seperti tomat, jeruk itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi dulu teman-teman. Nah, pilihlah makanan yang aman ya. Untuk buah-buahan aku menyarankan untuk teman-teman makan pepaya. Makan pepaya setiap hari itu bagus untuk kesehatan pencernaan kita. Kemudian yang keempat adalah hindari merokok dan minum minuman alkohol. Teman-teman, dua jenis ini ya, rokok dan alkohol itu bisa melemahkan otot esofagusnya kita gitu ya. Jadi itu bisa membuat asam lambung kembali naik ke kerongkongan. Lalu yang kelima adalah jaga berat badan. Teman-teman, kelebihan berat badan ini berkontribusi pada nyeri ulu hati dan refleks asam lambung. Ada sebuah studi yang menemukan hubungan yang kuat antara GERD dengan indeks massa tubuh. Orang yang kelebihan berat badan itu mengalami 3 kali lebih sering nyeri ulu hati dan refleks asam lambung dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan yang normal. Jadi teman-teman bisa dijaga ya berat badannya dengan melakukan olahraga yang teratur, kemudian makannya juga dikontrol, lalu istirahatnya juga yang teratur. Itu akan membantu teman-teman memiliki berat badan yang stabil. Yang keenam yang mungkin masih sering diabaikan ya oleh cewek-cewek atau ibu-ibu, yaitu hindari menggunakan pakaian yang ketat. Ya, teman-teman, pakaian yang ketat ini bisa memicu yang namanya asam lambung itu naik kembali ke kerongkongan ya. Karena dengan menggunakan pakaian yang ketat itu bisa mendorong perut ya, rasanya nggak enak, nggak nyaman. Pakaian yang ketat ini bisa dari pakaian dalam atau dari pinggang gitu ya. Jadi untuk celana yang terlalu ketat atau pakaian dalam yang terlalu ketat itu sebaiknya dihindari dulu kalau misalnya masih asam lambungnya belum membaik. Lalu yang ketujuh teman-teman, ini yang menjadi resep andalan aku dan memang sudah terbukti dan banyak yang sudah mengalami pemulihan kesembuhan dari asam lambung, yaitu dengan rutin mengkonsumsi air tajin beras organik. Ya, jadi teman-teman, pengalaman aku sendiri, dulu aku pas lagi kena asam lambung itu aku menemukan resep ini setelah aku mengalami sekitar lebih dari 6 bulan ya. Jadi waktu awal-awal di bulan-bulan pertama ya, selama 6 bulan itu aku banyak mengkonsumsi obat-obatan ya untuk asam lambung. Tapi karena aku merasa jenuh gitu ya, capek, bosen minum obat terus, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti minum obat dan akhirnya aku beralih dengan minum yang lebih alami, yaitu air tajin beras organik.
Untuk cara bikinnya seperti apa, lalu minumnya bagaimana, teman-teman bisa cek ya di video aku sebelum-sebelumnya bagaimana cara mengkonsumsi air tajin beras organik. Nah, sampai di sini dulu sharing dari aku ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa meminimalkan gejala asam lambung ya, supaya nggak gampang kambuh ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.